Permisi Mbak, Ibu. Apakah benar ini pasien atas nama Mbak Nisa, rujukan dari IGD untuk rawat inap? Iya, sus. Baik, sebelumnya saya pernah dulu. Pertama, saya merawat pasien bertugas dari jam 9 malam sampai jam 7. Izin menanyakan, untuk keluhan sekarang apa saja ya Mbak? Nyeri di hati sama mual. Nyeri sama mual. Untuk terakhir makan dan minum apa saja ya Mbak? Kemarin mama setelah sus. Nah, Sering minum kopi juga, sus. sama seperti itu juga kan di. Sebelumnya sudah minum obat apa belum nih Mbak? Sudah waktu di IGD dikasih obat melalui suntikan infus, tapi setelah beberapa menit tidak ada perubahan, masih saja mual sus. Jadi saya dan keluarga memutuskan untuk dirawat inap saja. Untuk BAB-nya cair atau padat nih Mbak? Padat, normal nih Mbak. Baik, mohon maaf, ini yang bertanggung jawab siapa nih? Ibu kandung atau kandung? Mohon maaf, kita datang ini Ibu. Baik Mbak, Bu, nanti ada perawat selanjutnya yang akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Ditunggu nih Mbak, Bu. Nanti jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa langsung ke ruang perawat nih. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga sus. Selamat malam Mbak, Ibu. Malam sus. Baik, perkenalkan nama saya Praton Mulia, yang dibuka dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi ya. Sebelumnya, nama Mbaknya siapa ya? Mbak Nisa. Oke, Mbak di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ini dan mohon kerjasamanya. Baik, silakan saya. Permisi. Itu 90% dulu ya, itu normal ya Bu. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya izin untuk mengecek suhu tubuh Mbaknya ya Bu. Permisi ya Mbak. Untuk suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius yaitu normal. Untuk selanjutnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu untuk pemeriksaan lebih lanjutnya tunggu dokter datang ya, nanti besok dokter datang. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa datang ke ruang perawat. Kalau begitu saya izin permisi dulu ya. Terima kasih sus. Permisi. Selamat siang, Ibu, Mbak. Siang. Ini yang lagi dikeluhin apa aja ya sekarang? Mual sama nyeri di hati. Masih nyeri ya? Sebentar ya. Bisa tarik nafas. Tarik nafas. Isi dulu. Periksa ya. Jadi sakit enggak? Iya. Sini? Iya, sakit. Sakit banget? Iya. Baik. Sampai ke sini enggak? Iya. Nanti tolong ini ya kasih obat. Ya, ini kan yang masuk melalui orang masuk. Ibu, ini untuk diagnosanya Mbaknya itu kena asam lambung, sakit asam lambung. Mbaknya sering kecapean ya. Iya. Untuk pola makan di rumah bagaimana Ibu Mbaknya? Teratur, tapi suka makan pedes, suka makan seblak, suka minum kopi, suka bergadang juga. Gitu. Ini kalau nggak salah masuk semalam ya? Iya. Dari IGD. Iya. Nanti kita kasih obat ya untuk terapinya. Udah sih nanti perawat yang akan kasih obat sana. Asing Iya, nih. terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.
Ini sih Mbak Ibu. Iya sus. Ini ada 3 macam obat yang disarankan oleh dokter ya. Ini yang pertama itu adalah obat untuk lambung, diminum 1,5 jam sesudah makan dan sebenarnya ya Ibu. Terus ini obat itu juga ada lambung. Untuk lambung diminum 2 jam sesudah makan, dan yang ketiga ini obat nyeri untuk mengurangi rasa nyeri ya. Keduanya diminum sesudah makan juga. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya sus. Baik, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ke ruang perawat ya. Oke, kalau gitu saya izin permisi ya. Terima kasih sus. Permisi. Selamat sore Mbak, Bu. Sore sus. Baik, perkenalkan saya perawat Diana yang bertugas pada siang hari ini dari jam 2 sampai jam 8 malam nih. Dan ini rekan saya Perawat Ocha. Nah, di sini tujuannya untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah nih, Bu. Untuk mengecek tekanan darah dari Mbaknya. Masih ada keluhan, Mbak? Masih sedikit nyeri sih. Sebenarnya ini obatnya maju nggak sih sus? Bisa disembuhin nggak sih? Maju Bu, nanti Mbak ini disembuh total kok. Tapi kok anak saya masih ngerasa nyeri ya sus? Gimana sih obatnya, apa manjur apa enggak sih? Jadi gini, Bu. Obat itu kan memerlukan waktu ya untuk proses menghilangkan nyeri ataupun menyembuhkan sesuatu yang dirasakan oleh Mbaknya. Jadi mekanisme obatnya juga butuh tahapan. Jadi ada yang mungkin diserap oleh cairan tubuh atau diserap tubuh itu cepat, ada yang lambat. Nah, itu tergantung dari obatnya. Kebetulan obat itu kan tadi kalau nggak salah dari dokter ada yang 2 jam setelah makan nih. Jadi kemungkinan itu juga prosesnya itu agak lama. Ya, nanti bisa ditunggu saja nih Bu. Kalau memang masih ada keluhan bisa nanti sampaikan ke kita. Jadi kita sampaikan ke dokter. Jadi dokter ada saran untuk obat yang lain. Ya. Langsung pemeriksaan nih, Bu. Yesus. Di sini Mbak, saya urus dulu tubuhnya. Suhu tubuhnya normal nih. Mengisi kadar hormon. Baik Mbak, untuk hasilnya normal di 110/80. Baik. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bu, Mbak? Enggak ada sus. Baik. Makasih nih. Kalau gitu saya dan rekan saya izin untuk pamit kembali ke ruang perawat. Nanti kalau membutuhkan sesuatu bisa panggil kami di ruang perawat nih. Makasih. Terima kasih sus. Terima kasih sus. Ibunya banyak tanya banget ya. Iya sih, tapi udahlah mau gimana lagi. Permisi, selamat sore Ibu. Apakah benar Mbak ini Mbak Risa dan keluarga? Benar sus. Baik, sebelumnya perkenalkan saya perawat Signa yang bertugas dari jam 2 siang sampai jam 8 malam, dan rekan saya Perawat Saksi. Kenapa Mbak Bu kok kelihatannya cemas? Apakah ada pikiran yang mengganggu? Barangkali ada yang bisa kami bantu. Ini sus, kata perawat sebelumnya, adik saya bisa sembuh total, tapi kok masih merasakan nyeri? Jadi begini Bu, penyembuhan itu kan butuh proses. Jadi tidak langsung sembuh setelah minum obat. Obat itu hanya meredakan gejala. Tapi untuk proses penyembuhannya akan terus kami pantau sampaikan ke dokter agar Mbak bisa mendapatkan penanganan yang terbaik. Kalau misalkan Mbaknya bakal sembuh, ya pasti akan tetap sembuh. Tetapi juga membutuhkan proses. Benar Ibu, obatnya itu berfungsi untuk menetapkan asam lambung. Kami juga akan memberikan edukasi mengenai pola makan yang harus Mbaknya jalani agar tidak kambuh lagi. Dan apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada sus. Baik, kalau tidak ada, ini ada obat untuk sore. Seperti biasanya ada obat lambung, diminum 1,5 jam sebelum makan. Itu tubuhnya ya. Ini juga ada obat lambung, diminum 2 jam setelah makan. Ini ada obat nyeri untuk menurunkan nyeri, diminum sesudah makan. Baik,
Kalau gitu, kami berdua izin pamit dulu ya. Barangkali ada butuh bantuan bisa langsung ke ruang perawat nih Mbak, Bu. Terima kasih ya, Sus. Nah, dari adegan ini kita melihat berbagai hambatan komunikasi seperti mendominasi pembicaraan, komunikasi yang terburu-buru, penggunaan bahasa medis, kemudian ada kurang mendengar aktif, komunikasi satu arah, dan sifat tidak profesional. Nah, untuk mencegah hambatan tersebut, perawat perlu mendengarkan aktif, menggunakan bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh orang awam, memberikan informasi yang jujur, dan menunjukkan sikap yang profesional. Dengan komunikasi terapeutik yang baik, dapat membentuk hubungan saling percaya sehingga pasien dapat merasakan aman dan nyaman. Terima kasih.